Bismillahirrahmanirrahim. Para yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di pembahasan berikutnya. Dan sekarang kita masuk ke halaman 30 tentang ahamiyatur rujulati fi hayatil ummah. Ahamiyatur rujulah fi hayatil ummah. Pentingnya rujulah dalam kehidupan umat. Pentingnya rujulah dalam kehidupan umat. Karena kita tahu bahwa rujulah itu bukan mazhar, bukan hanya penampilan, bukan hanya sekedar fisik, tapi rujulah itu madmun, kandungan yang ada di dalam seorang itu seperti apa, yang mana terdiri dari sifat-sifat. Maka sebelum ya, meskipun penampilan itu penting, penampilan itu juga penting. Makanya ada istilah Jawa ini apa? Ajining rogo saka busono. Terus napa? Ajining diri saka lati. Gitu. Nah, kalau tresno itu jalaran saka kuliner. Nah, di sini ya kan. Masya Allah, saka kuliner. Cocok ya. Nah, itu aji ning rogo saka busana. Memang busana itu penting. Busana itu penting. Bahkan Ibnu Abbas sendiri punya peci niku harganya kurang lebih ya, kalau dikurskan sekarang ya 1 juta. Peci ini niki regine pinten, Pak? Kalau nonton lambang Al-Fatih ini paling pinten to? 70.000. Sudah pernah merasakan peci seharga 1 juta, Pak? Saya juga belum ya. Gimana rasanya gitu. Tapi begitulah penampilan para ulama kita itu, memperhatikan penampilan. Dan juga bagaimana juga Ibnu Abbas ketika ingin menemui para Khawarij itu, penampilannya begitu luar biasa. Penampilannya sangat luar biasa. Sehingga penampilan itu juga penting. Penampilan itu penting. Tapi penampilan itu bukan menjadi hal yang final. Sebelum itu ya, maka ada perkataan fabhath anil jauhar wada'an kal madhar gitu. Carilah dulu jauharnya. Sudah ada di sini gitu. Sudah ada di sini. Bukan, mana jauhar sebenarnya ini kenapa? Mutiara. Mutiara. Nah, urusan warnanya beda gitu buat orang. Tapi yang paling enggak bapak saya ngasih nama itu jauhar gitu ya, Masya Allah. Fabhath anil jauhar wada'an kal madhar. Carilah kandungannya dulu, intinya dulu, dan tinggalkan sebentar, tinggalkan sejenak tentang madhar, tentang penampilan itu. Cari dulu kandungannya seperti apa, baru nanti setelah selesai dapat itu, monggo silahkan cari madharnya, itu diperbolehkan. Bukankah juga bagian dari kita memperlihatkan nikmat Allah itu adalah dengan diantaranya penampilan yang baik. Penampilan yang baik, pakaian yang baik, baju yang baik, sendal yang baik, diperbolehkan. Diperbolehkan. Allah sangat suka ketika ada orang yang memperlihatkan athar nikmatillah, tentang nikmat Allah itu diperlihatkan, itu diperbolehkan. Ya kan, pakai kendaraan yang baik boleh, pakai baju yang baik diperbolehkan, silakan. Tapi fabhath anil jauhar terlebih dahulu, itu cari intinya dulu.
baru setelah itu mazhar. Dan dalam umat ini perlu rujulah itu, dan rujulah itu bagian yang kandungan yang ada dalam diri seseorang, bukan kemudian sosoknya dulu, sosoknya ini full karena penampilannya luar biasa akhirnya dijadikan ikonnya. Tapi carilah dulu intinya, kenapa bisa sampai orangnya itu seperti, cari dulu, baru setelah itu bolehlah didandani kah atau dijadikan sebagai ikonnya, silahkan. Tapi yang penting adalah bagaimana inti dari rujulah itu yang harus kita selalu jaga. Kita cari terlebih dahulu sebelum mencari tentang mazharnya atau penampilannya. Ahamiyatul rujulah fi hayatil ummah, pentingnya rujulah dalam kehidupan umat ini. Kita tinggalkan syairnya karena memang saya pun juga tidak begitu mendalami tentang syair. Kita masuk ke halaman yang 31 itu. Qala mu'allif inna quwwatal umami wa nahdatiha innama tuqasu bi khusubatiha fi intajir rijal alladzina tatawafaru fihim syara'itur rujulati sahihah. Bahwasanya umat ini, kekuatan umat ini, quwwatul umam, kekuatan umat ini dan kebangkitannya akan bisa dilihat, tuqas bisa dilihat dan bisa dikiaskan, atau ciri-cirinya itu seperti apa. Kekuatan umat dan kebangkitannya itu akan terlihat ketika bi khusubatiha fi intajir rijal, dengan banyaknya melahirkan para rijal. Tentunya alladzina tatawafaru fihim syara'itur rujulati sahihah, tentunya yang ada di dalamnya syarat-syarat menjadi rujulah yang benar. Wa qiwamu ayyi harakatin nahdawiyatin humur rijal, dan tonggak utama dalam pergerakan maupun juga kebangkitan itu adalah para rijal. Para rijal. Sehingga umat ini bisa dilihat, atau parameter umat itu berhasil dan kekuatan umat ini bisa dilihat adalah dengan banyaknya umat ini melahirkan para rijal. Para rijal, karena mereka lah yang akan menyangga umat ini dengan sifat-sifat rujulah yang ada di dalam diri mereka, meskipun secara fisik terkadang tidak kuat misalkan. Tapi lagi-lagi bahwa rujulah itu bukan dilihat secara fisik. Rujulah bukan dilihat secara fisik. Terkadang fisiknya mungkin lemah, tapi terkadang memiliki sifat rujulah yang begitu luar biasa besar. Dan umat ini pernah memiliki orang-orang seperti itu. Meskipun secara fisik lemah, tapi ternyata memiliki rujulah yang begitu besar. Yaitu pahlawan-pahlawan kita, di antaranya sinten? Jenderal Sudirman rahimahullah ta'ala. Itu fisiknya lemah, tapi ternyata kekuatannya luar biasa. Atau siapa lagi yang beliau berada di kursi roda? Syekh Ahmad Yasin rahimahullah. Dan para ulama-ulama kita yang lain, fisiknya lemah tapi ternyata bisa bahkan bisa setara, sepadan dengan beribu-ribu orang-orang yang secara fisiknya itu sempurna. Wan nasru ya'ti 'indama takunu al-ummatu qadiratan 'ala intajil 'adad al-kabir min ar-rijalil qadirina 'ala an-nuhudi biha bilan qita'. Dan pertolongan itu, wan nasr, pertolongan itu akan datang
indama takunul ummatu qadiratan ala intajil adad al-kabir minar rijal. Ketika umat ini mampu melahirkan dalam jumlah yang besar para rijal. Tentunya al-qadirina 'alan nuhudi biha bilan qita'. Yang para rijal itu mampu untuk an-nuhud, berkembang biha bilan qita', tanpa terputus, terus saja. Satu misalkan generasi itu misalkan meninggal, ganti lagi berikutnya, terus begitu tanpa berhenti. Makanya bersyukur ketika di kutab itu terus bergerak. Nanti selesai koloni 4 misalkan, lulus naik lagi dari koloni 3 ke koloni 4. Terus nanti yang kutab awal 1 naik, nanti ada lagi generasi berikutnya terus. Nah, itu yang perlu kita jaga. Itu yang perlu kita jaga. Karena kita selalu berharap bahwa harapannya dengan anak-anak kita yang sedang belajar ini, mereka lah yang akan menjadi para rijal di generasi yang akan datang. Dan itu sekarang sudah mulai terlihat, khususnya yang sudah di madrasah. Mereka memulai berada di posisi-posisi strategis. Ada di antara mereka yang sekarang menjadi kepala kutab di Kutab Situ Daun. Dan ketika di Kutab Situ Daun, ya tentunya kata guru kita itu bukan Kutab Al-Fatih, kata beliau kan, yang para guru-gurunya itu, mereka ketika survei di Kutab Pusat, kata beliau, kata guru-gurunya itu ya mohon maaf, katanya gitu, mohon maaf, paling yang ada di pusat itu cuma 20% yang bisa dipraktekkan di Kutab Situ Daun. Ditanya paling kurang lebih 20%. 20% itu coba didetilkan lagi berapa persen lah, kurangnya itu dari berapa? Ya sekitar ya 10-an, 12. Itu di pusat, bagaimana di cabang itu. Dan ternyata sekarang yang memimpin adalah yang mereka para pemuda yang sudah selesai belajarnya, artinya belajar di tahapan kutab maupun di madrasah itu. Sekarang mereka yang memegang itu. Sekarang mereka yang memegang. Dan beberapa tempat itu mereka lah yang memegang kendali-kendali itu. Ya siap-siap kita itu digeser, Pak. Ya mau nggak mau kita harus siap dan legowo ketika kita digeser. Bisa jadi nanti kayak misalkan Ustadz Inas juga akan digeser oleh santri-santri kutab misalkan. Nanti siapapun bisa seperti itu. Nah, ketika itu bisa itu terjadi, alhamdulillah. Bukan kemudian saya cilik kok mimpin loh. Itu menunjukkan bahwa orang-orang yang mengatakan seperti itu belum siap untuk menerima kebangkitan. Belum siap, bukan salah yang anak-anak mudanya itu, tapi orang tua yang gak siap dengan kebaikan dan kesolehan generasi muda. Nah, ketika itu bisa terjadi, alhamdulillah, kita patut mensyukuri. Dan kita yang wajib untuk menjaga itu semaksimal yang kita bisa lakukan. Ya kalau kita bisa menjaga di keluarga kita, di cabang kita, di kutab ini, misal di Jogja, kita jaga itu. Kita jaga. Ya kalaulah kita itu pasti kalah dengan anak-anak kita. Makanya sampai termasuk juga kaitannya dengan belajar. Tentunya kita kalah dan kita harus mengakui. Makanya sampai ada perkataan hikmah itu, al-ilmu fi s-sighari kan-naqshi 'alal hajari wal ilmu fil kibari kan-naqshi 'alal ma'. Belajar di waktu kecil itu layaknya mengukir di atas batu.
Dan belajar di waktu besar itu layaknya mengukir di atas air. Benar apa salah kata itu? Oke. Berarti kita mengukir di mana? Bisa atau tidak? Gimana caranya? Dibekukan airnya, gitu. Dibekukan. Jadi es batu diukir-ukir. Tapi dikai mangsi tingtang ya, bleber-bleber, gitu. Dibiarkan begitu saja ya mencair. Memang susah, berat. Tapi paling tidak kita yang ini menjaga suhunya lah gitu. Menjaga suhunya agar es batunya itu tetap ya netes-netes, tetap meleleh-meleleh, tapi paling tidak nggak sampai kemudian habis. Ya kita perlu memutar otak kita loh, kita berusaha menjadi para rijal kok. Oh, wis gede nulis ning air wis. Wae ngono kuwi lah susah. Oh, berarti memang belum pantas. Memang belum pantas. Makanya ketika ini ya carane gitu kan. Dibekukan, kemudian atur suhu kita. Agar tetap es itu bisa berada dalam tempatnya dan tidak banyak mencair. Kalau mencair banyak, segera tambahkan lagi suhunya biar naik ya. Dan salah satu menjaga suhunya adalah dengan cara seperti ini diantaranya. Makanya kalau tadi hanya di grup hadir ya bagus. Tapi kasihan nanti ya besok ketika nggak di sini lagi Ribon tetap ya insya Allah semangat ya meleleh sedikit sedikitnya ini repotnya meleleh nih. Sebulan sekali meleleh wah itu teles lambah-lambah soft makin maju apalagi Ramadan kan maju terus belakangnya habis. Padahal tadi wan nasru ya'ti 'indama takunul ummah qadiratan 'ala intajil 'adadil kabir minar rijal. Itu pertolongan itu akan datang ketika umat ini terus saja bisa melahirkan dengan jumlah yang begitu besar. Nah, ketika ya, makanya kita jaga di Kutub ini. Ketika di Kutub ini terus ada kok, setiap level kok ada, setiap level ada. Semoga pertolongan Allah itu semakin dekat. Kan ya? Kalau terus ada tanpa terputus. Kalau sampai terputus ya sudah. Nah itu kan jangan sampai terputus ini perlu banyak tafsiran, ya kan? Jangan sampai terputus. Terputusnya ketika misalkan kaitannya dengan banyak hal di situ. Terputus karena semangatnya orang tua dalam belajar kurang, bisa jadi, atau semangatnya orang tua misalkan dalam berusaha untuk menyediakan atau membiayai anak-anak untuk belajar, bisa jadi itu makanya terus dijaga dengan baik agar jangan sampai terputus. Qad tamurru bil islami azimmat, qad tamurru bil muslimina syada'id wa dha'iqat. Terkadang di dalam umat ini, dalam Islam itu ada berbagai macam kondisi azimat, kondisi krisis, kondisi sempit, bahkan kondisinya usrun, kondisinya sangat sulit, sampai mulai terputus akses yang ada itu. Yang ada kebanyakan orang fatahayyaron nas wa yataribun, ada orang yang sampai bingung, kemudian nggak jelas, ragu-ragu, bahkan wa yumiduna wa yuhiduna an syar'illah fatarun nas mutafarriqina syadra madrin, bahkan sampai waliyadzubillah sampai akhirnya putus asa dengan syariat, yang akhirnya banyak orang-orang yang mulai berpecah-pecah.
La yara ahaduhum al-haq wa la yatba'uhu. Bahkan juga ada orang-orang yang mereka tidak bisa melihat kebenaran. Tidak bisa melihat kebenaran. Padahal sudah jelas kebenaran itu ada. Orang bisa sampai tertutup untuk bisa melihat kebenaran. Makanya jangan sampai terputus dari doa-doa kita. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Itu coba kita selalu minta agar ketika di depan kita ada yang hak, ya benar-benar kita bisa melihat yang hak dan kita bisa mengikutinya. Dan ketika di depan kita ada kebatilan, benar-benar kita bisa melihat kebatilan itu dan berusaha semaksimal mungkin untuk kita bisa menjauhinya. Karena terkadang ada orang-orang yang Allah sudah tutup itu. Allah sudah tutup penglihatannya. Allah sudah kunci mati hatinya daripada kebenaran-kebenaran. Dan ternyata yang menutupi itu hayyarathum fitanul hayatid dunya. Yang menutupinya, yang membuat mereka ragu, bingung itu adalah fitanul hayatid dunya, fitnah-fitnah dunia, fitnah-fitnah kehidupan dunia. Dan Nabi juga pernah bersabda tentang orang-orang yang man kanatid dunya hammahu, siapa yang dunia itu menjadi tujuannya, di antaranya wa ja'ala ghinahu baina 'ainaihi wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Allah menjadikan kefakiran di pelupuk matanya. Pokoknya gimana caranya untuk terhindar dari kefakiran itu, karena kefakiran berada di depan matanya. Lalu cari terus, cari sampai kemudian tidak mendapatkan kecuali apa, illa ma quddirlah walam ya'tihi dunya illa ma quddirlah. Dan dunia itu tidak datang kepadanya kecuali yang memang sudah ditetapkan oleh Allah untuknya saja. Sudah cuma itu saja, cuma itu. Tapi di dalam pelupuk matanya itu fakir, kalau nggak bergerak ini takut fakir, wah gini terus takut kefakiran. Dan itulah fitnah di antara fitnah-fitnah dunia. Makanya di antara juga doa kita berlindung dari 4 perkara ketika sholat itu. Di akhir sholat itu apa? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu yang ketiga itu. Kita berlindung kepada Allah dari fitnatil mahya, fitnah kehidupan. Fitnah kehidupan yang begitu besar. Itu kita selalu berlindung. Maka fitnah itu akan bisa menjadikan manusia, menjadikan orang-orang itu bingung, sehingga dengan kebingungannya ya sudah otomatis tidak akan bisa melahirkan generasi-generasi yang luar biasa, yaitu para rijal. Dan tentunya tadi ke kalimat sebelumnya, pertolongan, kemenangan itu tidak akan pernah datang untuk orang itu. Sehingga muncul pertanyaan, famanil ladzi yuthabbitu fi hadhil halah. Siapa orang yang bisa tetap kokoh dalam kondisi seperti ini? Itu kan jadi pertanyaan. Wa manil ladzi yaqumu biwajibit tathbit. Dan siapa yang akan melakukan ketetapan itu, yang bisa menetapkan itu, yang bisa tetap mengokohkan itu. Fi hadhihi al-halah allati taqa'u fiha al-fitan bil muslimin nahtaju ila anasir muthbitah tuthbitul muslimina 'ala al-manhajir rabbani. Padahal dalam kondisi seperti itu, kondisi yang krisis, kondisi yang susah, sempit, kondisi yang berat itu, kaum muslimin butuh
yang bisa mengokohkan seperti itu. Dan lagi-lagi pertanyaan, manil ladzi yuthabbit atau yuthbit, siapa yang akan tetap kokoh dalam kondisi seperti itu? Fi halatil azimat taktashifu anta ma'adin rijal, dalam kondisi krisis misalkan, takshifu anta ma'adin rijal, yufdi kulla rajulin ila ma'dinihi al-khalis, yufdi kullu rajulin ila ma'dinihi al-khalis liyastabina amama an-nasi hal huwa min ahli al-aqidati am la. Dalam kondisi yang tadi krisis itu, ya kita ini menjadi menjadi hal yang penting di situ. Ma'adin menjadi ma'adin itu dari seperti hanya barang tambang itu loh, barang tambang yang bernilai, yang tentunya setiap orang itu akan memperlihatkan hal yang bernilai itu, yang paling bernilai, agar bisa jelas membedakan, atau di depan manusia itu bisa terlihat jelas apakah dia termasuk dari ahlul aqidah, orang yang masih memiliki akidah yang kuat atau tidak dalam kondisi krisis. Apalagi 2 tahun yang lalu kaitannya dengan corona itu kan, masya Allah, itu menjadi ujian yang begitu besar. Seakan-akan itu akidah itu sudah jadi sudah jauh sekali. Akidah itu sudah begitu jauh. Pokoknya semua itu berusaha menjadi orang yang terdepan. Pokoknya saya yang akan berjasa di sini. Saya yang pokoknya gimana caranya, misalnya dengan ini untuk mencegah, betul, untuk mencegah virus itu penting. Penyakit berusaha kita hindari. Tapi seakan-akan orang-orang itu akhirnya menjadikan itu yang utama, padahal Allah Subhanahu wa taala yang juga ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam berbagai macam kondisi, wa idza maridtu fahuwa yashfin, jika aku sakit maka fahuwa yashfini, dialah Allah zat yang akan menyembuhkanku. Tentunya setelah akidah didahulukan, setelah itu baru al-akhdhu bil asbab, mencari sebab itu penting. Tapi yang menjadi utama tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penentu semuanya dalam kondisi apapun itu, termasuk dalam kondisi sempit. Hal huwa rajulun aqidah am la, apakah dia itu laki-laki yang memiliki akidah atau tidak. Fi halatil azimat yatabayyanu ar-rijal alladzina yaqifuna ala manhajillah bi aqdamin rasikhah. Dalam kondisi yang sempit atau krisis itu juga akan jelas nampak terlihat para rijal yang mereka berdiri di atas manhaj Allah, petunjuk Allah, dengan kaki-kaki yang kokoh, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 23, qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kisah Bani Israel ini, dari kisah Bani Israel, kisahnya Nabiullah Musa alaihi salam dengan Bani Israel yang mereka banyak yang pengecut itu, kemudian ada 2 orang, qala rajulani,
berkata dua orang, minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu alaihim tentunya mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan nikmat kepada keduanya. Mereka berdua mengatakan udkhulu alaihim albab, serbulah mereka, masuklah kalian melalui pintu-pintu gerbang. Fa idza dakhaltumuh, jika kalian sudah masuk ke pintu itu, fa innakum ghalibun, pasti kalian akan menang. Wa 'alallahi fatawakkalu, dan kepada Allah lah fatawakkalu, kalian bertawakal. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Tetap usaha ikhtiar maksimal di situ. Suruh masuk, suruh tetap ikut berperang, dan di akhirnya wa 'alallahi fatawakkalu, tetap bertawakal. Dan akhirnya akan ada pembedanya di situ. Pembedanya adalah orang-orang Bani Israel yang lain. Qala ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Wahai Musa, kami ini tidak akan pernah memasukinya. Ada orang-orang Bani Israel lain yang mengatakan seperti itu, lan nadkhulaha, apalagi menggunakan lan lagi, lan yang enggak mungkin, kami enggak akan pernah mungkin masuk ke dalamnya. Tambah abada lagi, abadan, selama-lamanya, madamu fiha, selama mereka itu masih ada di dalamnya. Fadhhab, lebih enggak sopan lagi, fadhhab anta wa rabbuka wa faqatila. Terus kamu pergi bersama dengan Tuhanmu, berperanglah kalian berdua. Inna hahuna qa'idun, kami di sini akan duduk-duduk lah. Ya kan enggak sopan gitu kan. Enggak sopan sama Allah dan sama Rasulnya. Lu malah pengen duduk-duduk kemudian ditinggalkan begitu saja, malah nyuruh Allah dan Rasulnya lagi kan. Ya kan enggak sopan banget. Tapi beda dengan sebelumnya, itu ada dua orang, qala rajulan, dua orang rojul. Itu mau digoreng apa Pak? Buat loncat-loncat nih. Menawarkan diri ini. Baik. Kemudian wa yaqul Imam Syahid Al-Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna mengatakan dalam Majmu' Rasail beliau, innar rijala sirru hayatil umam. Sungguhnya para rijal itu adalah rahasia kehidupan umat ini. Wa masdarun nahdatiha, dan inti kebangkitan umat ini. Wa inna tarikhal umami jami'an innama huwa tarikhu man zahara biha minar rijalin nabighin al-aqwiya an-nufus wal iradat. Dan sejarah umat ini semuanya adalah hanya sejarah orang-orang yang nampak di dalam umat itu, para rijal yang an-nabighin, para rijal yang nabighin, para rijal yang cerdas, para rijal yang istimewa, yang kuat baik secara an-nufus wal iradat, secara jiwa dan raga lah, ibaratnya seperti itu. Semuanya dalam umat ini. Sejarah kebangkitannya siapa? Misalkan dicek dari awal sampai akhir, pasti mereka adalah para rijal yang istimewa. Para rijal yang istimewa.
Wa inna quwwatal umam aw dha'faha innama tuqasu bi khusubatiha fi intajir rijal. Dan juga kekuatan umat ataupun kelemahan umat ini terlihat dari tuqasu bi khusubatiha fi intajir rijal. Terlihat nampak jelas dalam melahirkan generasinya itu, generasi para rijal itu, alladzina tatawaffaru fihim syara'itur rujulati sahihah, yang ada di dalamnya syarat-syarat rujulah yang benar. Wa inni a'taqid wa tarikh yu'ayyiduni, dan saya yakin, begitu juga sejarah itu menguatkan saya, kata beliau, anna ar-rajulal wahid fi wus'ihi, bahwasanya seorang laki-laki dengan keluasan yang dimilikinya, an yabniya ummatan, bisa membangun umat, in sahhat rujulatuhu, jika benar rujulahnya. Wa fi wus'ihi, dalam hal lain pun juga dalam keluasan seseorang itu, satu orang, an yahdimaha kadzalika, bisa bahkan menghancurkan umat itu, idza tawajjahat hadhihi rujulah ila nahiyatil hadmi la nahiyatil bina, jika rujulah itu tujuannya adalah untuk merusak, bukan untuk membangun. Jadi satu orang ternyata bisa sampai membangun satu umat. Satu orang saja, pentingnya satu orang itu bisa menggerakkan umat yang begitu besar. Nah, di antara contohnya adalah hasar Khalid ibn Walid, fatalaba min Abi Bakr madadan fama amaddahu illa birajulin wahid huwa al-Qa'qa' ibnu Amr at-Tamimi. Ketika Khalid bin Walid meminta kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pertolongan, dan ternyata Abu Bakar memberikan pertolongan dengan satu orang sahabat yang bernama Al-Qa'qa' bin Amr, Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi. Waqala, dan Abu Bakar mengatakan, la yahzimu jaisun fihi mithluhu, pasukan itu tidak akan pernah bisa terkalahkan selama di dalamnya ada sama seperti halnya Qa'qa' bin Amr. Wa kana yaqul, dan juga Abu Bakar pernah mengatakan, la sautul Qa'qa' fil jaish khairun min alfi muqatil. Masyaallah, sungguh suaranya Qa'qa' dalam satu pasukan itu lebih baik daripada 1000 pendekar, 1000 petarung, 1000 orang. Satu sama dengan 1000. Nek sakniki pinten? Satu. Penting nek 1:1. Berapa orang nggak ada artinya. Walamma talaba Amr bin As radhiyallahu anhu, ketika Amr bin As meminta pertolongan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi fathi Misr, dalam membuka Mesir, kataba ilaihi, Amr bin As menulis kepada Umar bin Khattab, amma ba'du fa inni amdadtuka bi 4,000 rajulin. Sungguhnya saya ini meminta pertolongan kepada Anda dengan 4.000 orang, 4.000 orang, dan setiap 1.000 itu ada seorang laki-laki di antara mereka, sama seperti halnya atau setara dengan 1.000. Jadi Amr bin As minta kepada Umar untuk dikirim 4.000 pasukan, 4.000 orang, dan dalam setiap 1.000 itu ada satu yang setara dengan 1.000. Just now, satu
sama seperti halnya kekuatannya 1000. Yaitu ada Az-Zubair ibn Awam. Az-Zubair bin Awam. Kemudian ada Al-Miqdad bin Amr. Kemudian ada Ubadah bin Samit dan Maslamah bin Mikhlad. Ada Maslamah bin Mikhlad, ada empat orang. Kemudian Umar mengatakan wa'lam anna ma'aka 12,000. Ketahuilah bahwa bersamamu itu ada 12.000 pasukan. Wala taghlib 12,000 min qillah, dan tidak akan pernah terkalahkan 12.000 orang dengan yang sedikit itu. Langsung kirim 12.000, tapi di situ bukan kemudian 12.000 orang. 4.000 orang, dan setiap 1.000 itu ada satu orang yang setara dengan 1.000. Setiap 1.000 itu ada orang yang setara dengan 1.000 orang. Kekuatannya itu Masya Allah. Bahkan dengan satu orang itu mungkin bisa menggerakkan semuanya. Maka kita butuh orang-orang seperti itu. Kita butuh orang-orang yang bisa menggerakkan pasukan yang begitu luar biasa. 1:1000. Ya paling tidak kita ya mungkin nggak 1000. Tapi mungkin ya paling tidak nggak 1:1 lah. Nah, Korlas 1:12. Baik. Ya. Kemudian di halaman ke-24 itu, fi darin min duwaril al-Madinah al-Mubarakah jalasa Umar bin Khattab ila jama'atin min ashabihi. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu duduk bersama dengan para sahabat. Dan Umar mengatakan kepada para sahabat itu, tamannau, berangan-anganlah. Faqala ahaduhum, ada di antara mereka yang mengatakan, atamanna law anna hadhihi dar mamlu'atun zahaban. Saya itu pengen gitu, berangan-angan kalau tempat ini atau negeri ini atau rumah inilah gitu, rumah ini mamlu'atun zahaban, penuh isinya itu emas, berisi emas semua. Unfiquhu fi sabilillah, yang semuanya itu akan saya infakkan fi sabilillah. Tsumma qala Umar tamannu, kemudian Umar melanjutkan lagi, ngimpi kan gitu, berangan-anganlah. Faqala rajulun akhar, ada lagi yang mengatakan, atamanna law annaha mamlu'atun lu'lu'an wa zabarjadan wa jawharan unfiquhu fi sabilillah wa atasaddaqu bihi. Ada juga yang lain berangan-angan kalau isinya itu ya perhiasan, perak, emas, atau kemudian permata dan lain sebagainya, yang semua itu akan saya infakkan fi sabilillah dan saya akan bersedekah dengannya. Tsumma qala, kemudian lanjut lagi Umar, tamannau, mimpilah kalian, berangan-anganlah. Faqalu, kemudian mereka mengatakan, mana nadri ma naqulu ya Amirul Mukminin. Kami enggak tahu apa yang harus kami ucapkan wahai Amirul Mukminin. Faqala Umar, kemudian Umar mengatakan, walakinni atamanna, adapun saya itu saya berkeinginan, atamanna rijalan mithla Abi Ubaidah ibn Jarrah, saya itu berangan-angan ada para rijal yang sama seperti halnya Abu Ubaidah bin Jarrah, wa Mu'adz ibn Jabal, seperti halnya Mu'adz bin Jabal, wa Salim maula Abi Hudzaifah, dan juga Salim pembantunya Abu Hudzaifah. Fa asta'ina bihim ala i'la'i kalimatillah, dan dengan itu saya bisa meminta pertolongan
kepada mereka agar bisa meninggikan kalimat Allah. Tapi dalam perkataan, dalam kisah ini Umar tidak menyalahkan sahabat yang berangan-angan pengen dapat harta, pengen punya ini, enggak, biarkan, enggak apa-apa. Sama seperti halnya Nabi ketika bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa yang rugi itu, bangkrut itu? Sahabat menjawabnya apa? Orang yang bangkrut itu yang nggak punya harta, yang nggak punya dinar dirham dan seterusnya. Nabi nggak menyalahkan. Dan ini juga salah satu konsep dalam mengajarkan. Dalam mengajar, selama jawabannya itu memang ya tidak kemudian ngawur kemana-mana. Ini kan sesuai dengan konteksnya. Angan-angan kan sah-sah saja toh. Saya pengen punya istri 4, itu nggak apa-apa. Saya pengen punya istri 2 atau 3, ya sebenarnya 4. Nanti setiap istri itu saya kasih satu usaha seperti Bang Jai gini, satu, misalkan kayak gitu. Sana membuatnya seperti itu? Sah, silahkan, boleh-boleh saja, ya kan? Boleh. Tapi ternyata angan-angan Umar itu lebih tinggi dari itu. Angan-angannya ya pengen seperti halnya ada Abu Ubaidah bin Jarrah, ada orang-orang seperti Mu'adz bin Jabal, seperti Salim, yang mereka dengan mereka itu saya akan berjuang bersama untuk meninggikan kalimat Allah. Nah itu ternyata angan-angan Umar begitu sangat tinggi, luar biasa, begitu sangat luar biasa. Rahimallahu Umar al-Mulham. Ya, semoga Allah merahmati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang selalu diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai Nabi mengatakan laukana nabiyyun ba'di lakana Umar. Kalau sampai saja ada nabi setelahku itu pasti Umar yang menjadi nabi. Luar biasa Umar. Itu pandangannya itu visioner gitu kan, luar biasa. Visioner, tapi bukan kemudian cuma dunia, tapi Masya Allah, sangat-sangat luar biasa. Dan umat ini innal umam warasail warisalat tahtaju ilal ma'adinil madhkhurah watharawatil mansyurah walakinnaha tahtaju qabla dhalika ila ru'usil mufakkirah allati tastaghiluha. Umat ini butuh, tentunya butuh dengan peralatan perang itu butuh, alat-alat tempur butuh, fisik itu butuh. Akan tetapi umat itu lebih butuh, yang pertama kali adalah butuh para pemimpin yang bisa memikirkan. Kan Umar bin Khattab memikirkannya luar biasa, memikirkan tentang umat ini bagaimana bisa membantu, ada orang-orang yang bisa membantu untuk meninggikan kalimat Allah, berdakwah ini. Pemikirannya itu luar biasa. Butuh umat-umat seperti itu. Meskipun juga di sisi lain fasilitas itu juga penting. Karena gimana ada negara tapi tidak punya persenjataan, ya dibom selesai. Ada negara nggak punya persenjataan lengkap misalkan, ya kalah, diserang sebentar ya selesai. Tapi senjata lengkap, peralatan tempur lengkap, namun tidak memiliki orang-orang yang ahli di dalamnya, ya sama saja. Layaknya orang yang punya samurai, punya pistol gitu, punya pistol tapi nggak bisa nembaknya gimana, malah nembak wong gitu. Mending kalau nembak uang, nembak orangnya salah, malah melecong biar ternyata kemana-mana. Padahal mungkin pistolnya luar biasa. Tapi ada juga orang yang mungkin secara persenjataannya ya biasa-biasa saja. Tapi karena ahli dalam menggunakan itu bisa lebih berguna. Bahkan kalau ulama-ulama kita misalkan, para pejuang-pejuang kita itu, ya kita tahu salah satunya adalah dengan alatnya nopo? Prank.
kan bambu runcing loh. Ya meskipun nanti terus nanti diokok-okok gitu kan ya lumayan kena ulatnya lumayan kok. Tapi kan ya orang mungkin ngosok bambu runcing begitu kok mah tembak dari jauh dor selesai. Mereka punya persenjataan luar biasa, tapi mereka bambu runcing lah. Tapi ternyata yang menggunakan bambu runcing itu bukan orang-orang biasa dengan memiliki kekuatan akidah, kekuatan pemikiran yang begitu luar biasa, ditambah dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjadi orang-orang yang begitu luar biasa. Maka terkadang inna rajulan wahidan qad yusawi mi'ah, ada satu orang yang bisa menyamai 100 misalkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innaman nasu kaibilin mi'ah, manusia itu, orang-orang itu seperti halnya 100 ekor unta. La takadu tajidu fiha rahilah, yang hampir-hampir saja tidak ditemui dalam sekelompok 100 itu ada rahilah. Ada yang sudah pernah membaca modul kitab, sudah selesai? Apa itu rahilah, Pak? Unta merah. Yang lain apa? Untane kuat. Kuatnya lebih pun, Pak? Mampu menanggung beban, berjalan jauh, membawa beban berat. Dan kalau dilihat sejarahnya itu, rahilah itu adalah unta yang bisa membawa beban kurang lebih 600 pon. 600 pon itu pinten kilo? Pinten kilo? 600 pon. Sekintal? Dikintal ada, Pak? Iya, kurang lebih berkintal-kintal lah. Berkintal-kintal. 4 kintalan atau berapa? Kurang lebih seperti itu. Bukan cuma bawa ini, tapi dalam perjalanan jauh. Dan unta sendiri kan kalau kita kita lihat baik itu di di modul kitab itu yang di modul alam itu kan ada unta, atau dan kita ketahui bagaimana unta itu mampu berjalan jauh, kemudian bawa air yang minumnya cuma sedikit, hemat BBM toh kalau gitu tuh. Loh iya kan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, harusnya orang-orang yang cerdas itu lihat kok ada perintah untuk melihat unta loh gitu. Kalau bisa diselami mungkin bisa jadi kendaraan hemat BBM itu. Bisa jadi loh, sangat-sangat mungkin. Nah, satu rahilah itu bisa membawa kurang lebih 4 kintal dalam perjalanan jauh. Tapi tidak semua unta bisa seperti itu. Hanya rahilah saja yang mampu membawa beban berat itu. Nah, Nabi mengibaratkan manusia itu sama seperti halnya kaibilin mi'ah. Orang-orang itu ibaratnya 1:100 gitu. Satu orang yang kuat itu sebanding dengan 100 orang. Kalau tadi 1:1000 yaitu para sahabat yang begitu luar biasa. Nah, kalau manusia yang umum ya paling nggak 1:100 tadi. Tapi jarang bisa didapatkan itu. Nah, itu menjadi peluang untuk kita. Apakah kita yang hadir di situ atau kita yang akan melahirkan orang-orang seperti itu? Maka ini tugas kita semua, tugas kita bersama untuk bisa menghadirkan generasi-generasi yang terbaik yang mereka akan membawa umat ini dalam kegemilangan insyaallah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang tentang ar-rujulah kalimatu haqqin tuqal. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Kang Jun.
Jadi saya oleh masuk. Jadi tadi itu ada pesan yang luar biasa khususnya bagi Kang Jun. Karena masih kita masih menginginkan kebersamaan yang lama ya, terutama di Kutab ini kan baru satu, gak kayak Pak Dwi Zahir yang repeat order bersama kita masih lama itu. Baik. Jadi di sini kan sebenarnya untuk melahirkan generasi rijal yang banyak ya, terus menerus itu. Nah, saya menganggap tadi itu wah ini harus bikin anak terus ini. Ini saya yakin terus. Nah, kalau jadinya kan itu tergantung Allah memberinya. Kemudian di sana yang ingin saya garis bawahi sebenarnya tadi yang berkaitan dengan kita menunjukkan apa yang terbaik yang bisa kita pakai itu. Yang kayak tadi disebutkan peci. Ini karena selain kenyamanan yang mungkin juga kebutuhan pada saat itu ataupun pada saat ini, hanya saja banyak orang yang mengaitkan itu dengan hari ini itu flexing gitu. Wah ini koyoknya. Akhirnya ketika orang belum bisa mendefinisikan seperti itu, ya yang terjadi seperti di medsos-medsos itu, para pejabat juga ternyata yang melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah maka yang mungkin karena keterbatasan saya untuk membedakan, memberi garis antara flexing dan yang memang ini untuk menunjukkan rasa bersyukur saya terhadap apa yang saya miliki. Nah ini walaupun niat itu sebenarnya ya, yang tahu orang yang melakukan sama Allah SWT ya. Kalau kita wah kayak flexing ya belum tentu sebenarnya. Sama kayak definisi riya ya, wah Bang Haji riya itu mampir ke kafe. Nah sebenarnya itu ya kalau orang misalnya menghakimi itu ya tidak bisa. Yang tahu hanya beliau sama Allah. Yang kita bisa lakukan adalah menikmati apa yang ada kan seperti itu. Nggak usah berpikir itu riya atau tidak. Nah ini menjaga keikhlasan akhirnya antara flexing dan yang memang itu yang harus dilakukan itu. Pertama ya, udah boleh. Satu dulu lah. Satu aja dulu. Biar ada yang Itu gimana Ustaz? Bismillah. Nabi SAW pernah bersabda, Inna Allah yuhibbu an yura athar ni'matihi ala abdihi. Hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan dikatakan hasan, bahwa Allah itu mencintai ketika nikmat Allah itu diperlihatkan. Allah mencintai ketika nikmat Allah itu diperlihatkan. Tentunya bagi orang-orang yang Allah sudah berikan kenikmatan itu kemudian dia memperlihatkannya kepada orang lain. Tentunya mohon maaf, bukan memperlihatkan kepada orang lain, memperlihatkan tentang nikmat yang sudah Allah berikan dengan membuktikan bahwa Allah memberikan harta yang cukup misalkan, dan harta itu mampu dipakai untuk membeli kendaraan yang baik, membeli baju yang baik, pakaian yang baik, maka Allah mencintai itu. Tapi tentunya semua itu harus benar-benar dijaga, karena antara dia dengan riya itu sangat tipis, sangat tipis. Maka yang bisa tahu tentang apakah dia riya atau tidak, yaitu memang dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika seseorang ingin memperlihatkan nikmat yang sudah Allah berikan, maka ya silakan. Misalkan ya alhamdulillah saya diberikan oleh Allah lapang rizki, saya gunakan dengan untuk membeli kendaraan itu kemudian digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Kan mungkin akan terlihat, meskipun kita juga tidak boleh menjustifikasi orang dengan memperlihatkan misalkan kekayaan itu kemudian orang itu wah dia riya. Ya tidak seperti itu.
Tapi akan mungkin bisa terindikasi ketika orang misalkan menggunakan pakaian yang baik, menggunakan kendaraan yang baik, ternyata digunakan dalam kebaikan-kebaikan. Itu kita selalu husnudzon bahwa orang itu sedang memperlihatkan nikmat Allah, dan orang itu memperlihatkan, mewujudkannya bukan untuk riak, tapi benar-benar orang itu sedang menampakkan kepada Allah, membuktikan bahwa Allah memberikan rizki, kelapangan harta, kemudian dinampakkan dalam zahirnya itu. Nah, tadi kembali kepada urusan riya, yaitu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena suatu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada orang-orang yang pakaiannya itu compang-camping, pakaiannya itu pokoknya nggak enak dipandang. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada orang itu, ala kamal, apakah kamu punya harta? Kemudian kata orang itu, na'am, ya saya punya harta. Min ayil mal, harta apa yang kamu miliki itu? Kemudian qala qad atani Allahu minal ibil wal ghanam wal khayli wal raqiq. Allah memberikanku unta, memberikan kambing, kuda, bahkan punya budak. Kemudian Nabi bersabda, fa idza ataqallahu malan, jika Allah memberikanmu harta, falyura atharu ni'matillahi 'alaika, maka perlihatkan asar nikmat yang sudah Allah berikan kepadamu itu. Asar nikmat, maka perlihatkan. Allah berikan harta, perlihatkan. Maksudnya bukan perlihatkan kepada orang lain, misalkan pakaiannya langsung gini-gini gitu kan, atau pakai apalah gitu. Ya enggak seperti itu. Tapi Allah berikan harta, Allah berikan misal bisa membeli pakaian. Kan diantaranya ketika masuk ke masjid itu apa? Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Suruh pakai pakaian yang terbaik, zinah kan di situ. Zinah itu kan bukan berarti kemudian sa'ana nih, enggak seperti itu. Zinah itu benar-benar di situ yang paling baik, yang memang enak dipandang, tapi digunakannya misalkan itu ke masjid. Atau orang yang mengajar misalnya pakai pakaian yang terbaik ketika mau mengajar. Imam Malik ketika didatangi tamu, ketika tamunya itu misalkan ya ngetuk pintunya, Imam Malik sebelum membuka langsung bertanya, siapa kamu? Fulan bin Fulan misalkan. Apa tujuanmu ke sini? Tujuannya ditanyakan dulu. Kalau tujuannya belajar, maka Imam Malik akan langsung masuk dulu, kemudian mandi, pakai pakaian yang baik, kemudian pakai wangi-wangian, baru keluar untuk menyampaikan hadis. Tapi kalau tujuannya itu hanya ngobrol-ngobrol saja, langsung biasa langsung ngobrol. Sampai seperti itu dalam memperhatikan kaitannya dengan nikmat yang Allah berikan itu. Kalau kaitannya dengan misalkan ilmu, kaitannya dengan kebaikan-kebaikan, silakan sebagai bentuk bahwa ini bagian dari yang Allah sudah berikan kepada saya. Jadi benar-benar dipergunakan dengan sebaik mungkin. Tapi kalau urusan niat, yaitu ya kita nggak bisa menghukumi, karena kita menghukumi ala zawahirihim, ala zahir, nahkum ala zahir, kita menghukum secara zahir, tidak secara batin. Kalau orang-orang udah misalkan perempuan kericik gini-gini ya kan, atau kerudungnya di gini-gini biar terlihat sekilo gitu kan, bandule misalkan kelihatan sekilo. Itu ya meskipun kita nggak perlu mengatakan orang ibu-ibu ini
Pokoknya seperti itu. Bisa dilihat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz izin bertanya untuk kalimat yang tadi disampaikan oleh Sayyidina Umar tentang berangan-angan itu, Ustaz. Itu kan di situ Sayyidina Umar bilang bahwa lebih memiliki rijal seperti Abu Ubaidah bin Jarrah, Mu'ad bin Jabal, dan Salim Mauli bin Abi Hudzaifah dibandingkan dengan Lu'lu', Marjan, sama Dhahab, Ustaz. Itu ada keutamaan apa, Ustaz, di sahabat-sahabat tersebut? Jazakallah khair. Kalau secara rinci ya silakan nanti dibaca tentang biografi dari sahabat-sahabat mulia ini. Tapi misalkan kita melihat dari salah satu, misalkan dari Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal itu salah satu sahabat yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk ke Yaman. Mu'ad bin Jabal untuk ke Yaman, kemudian untuk berdakwah di Yaman itu, untuk berdakwah. Makanya diantaranya ketika Nabi mengirim sariyah, mengirim pasukan, kemudian di situ pimpinannya adalah Mu'ad bin Jabal. Kemudian memesankan kepada Mu'ad bin Jabal untuk diajak dulu, didakwai dulu mereka, orang-orang Yaman itu, untuk masuk ke dalam Islam. Fa inhum ata'u laka bidzalika, jika mereka mentaatimu maka ajarilah mereka. Fa'alimhum, ajarilah mereka tentang sholat. Setelah mereka masuk Islam, ajarilah sholat. Ketika fa'inhum ata'u laka bidzalika, jika mereka mentaatinya, ajarkan tentang puasa, zakat, dan haji. Tapi ketika mereka tidak mau mentaati, maka sampaikanlah kepada mereka untuk bayar jizyah, upeti. Kalau mereka tidak mentaati lagi, qatilu ala ismillah fi sabilillah, qatilu man kafara billah. Kalau memang semua itu tahapan-tahapan itu tidak bisa dilalui, mereka tidak mau mentaatinya, perangi mereka fi sabilillah. Perangi orang-orang yang kufur terhadap Allah. Nah, di kisah ini ternyata Mu'ad bin Jabal itu bisa menahapi tentang tahapan-tahapan bagaimana berdakwah, yang akhirnya kita tahu Yaman menjadi luar biasa. Bahkan didoakan oleh Nabi untuk keberkahan untuk Yaman. Dan dengan tahapan itu begitu luar biasa, dan satu orang itu bisa membuka Yaman. Nah, itu salah satu dari tiga orang yang diangan-angankan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abu Ubaidah juga kita tahu semua. Salim Maula Abi Hudzaifah, silakan itu dibaca di biografi tentang tiga sahabat yang begitu luar biasa, akan lebih sangat dalam lagi. Tapi paling tidak mereka adalah orang-orang yang begitu hebat, yang dalam berdakwah itu begitu sangat baik. Salah satunya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Nah, kita butuh orang-orang seperti itu. Butuh orang-orang yang ketika diajak berdakwah itu kuat, tahan. Kan kadang ada orang-orang yang diajak berdakwah itu ya awal-awal oke, semangat, tapi lama-lama melempem, lama-lama malas. Jadi partner dakwah kita ketika ini gosek-gosek kayaknya ini. Tapi bedanya dengan ketika kita punya partner yang semangatnya luar biasa. Ayo kita ke pedalaman, ayo kita mau jalan kemana, ayo siap. Itu kan rasanya Masya Allah luar biasa.
Tapi ketika partnernya kok melempem, partnernya kok ya lemes, itu kan juga gimana gitu. Maka kita butuh orang-orang seperti itu, butuh orang-orang yang memiliki semangat juang yang tinggi. Nah, harapannya dari kita semua di sini yang sudah begitu luar biasa mau meluangkan waktu. Nah, inilah orang-orang yang memang siap dalam berdakwah, dalam berjuang, yang kita harapkan bahwa dari keluarga-keluarga kita semua ini adalah lahir orang-orang yang terbaik, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.